Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roma Angelina Lubis dengan NIM C0E025021. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan tentang pembukuan, pencatatan, pemeriksaan pajak, penyidikan, dan sanksi dalam pajak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama adalah pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Selanjutnya, pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Materi yang selanjutnya adalah syarat pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak harus memenuhi sejumlah syarat yang diatur dalam UU KUP. Yang kedua, pencatatan. Pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pencatatan harus dapat mendukung penghitungan penghasilan neto berdasarkan NPPN bagi wajib pajak yang menggunakannya. Berikutnya adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Materi selanjutnya adalah tujuan pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis pemeriksaan pajak. Jenis pemeriksaan pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan ruang lingkupnya. Pemeriksaan pajak dibedakan menjadi pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, dan pemeriksaan spesifik. Yang kedua, berdasarkan tempat pelaksanaan. Yang pertama adalah pemeriksaan lapangan, dan yang kedua adalah pemeriksaan kantor. Berikutnya adalah penyidikan pajak. Penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Selanjutnya adalah wewenang penyidikan pajak. Yang pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubung dengan tindak pidana perpajakan. Yang ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubung dengan tindak pidana perpajakan. Selanjutnya, penghentian penyidikan. Penyidikan tindak pidana perpajakan dapat dihentikan apabila wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Dan materi yang terakhir adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Atau dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Terdapat 3 jenis sanksi pajak. Yang pertama adalah sanksi administrasi. Sanksi administrasi dalam perpajakan dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi denda dikenakan antara lain atas keterlambatan pelaporan atau pembayaran pajak. Dan sanksi yang kedua adalah sanksi pidana.
Sanksi pidana dalam perpajakan terbagi atas tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Sanksi pidana terjadi ketika tidak melaporkan pajak atau memberikan data yang tidak benar. Dan sanksi yang ketiga adalah sanksi bagi pihak ketiga. Sanksi pidana juga dapat dikenakan terhadap pihak ketiga yang turut serta atau membantu melakukan tindak pidana perpajakan. Pihak ketiga yang dimaksud dapat berupa wakil, kuasa, atau pegawai wajib pajak yang melakukan tindakan yang berakibat pada pelanggaran kewajiban perpajakan yang memberikan sanksi pidana. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf dan terima kasih.